Hai semuanya, selamat malam. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi masa kini, yaitu database berbasis blockchain, integritas, tanpa server pusat. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Agus Dwi Satrio. Nah, di topik ini saya pilih karena blockchain bukan hanya tentang cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggantikan cara kita menyimpan dan mengelola data secara tradisional. Nah, selama ini kita mengenal database sebagai tempat penyimpanan data yang tersentralisasi. Misalnya di kampus, semua data mahasiswa disimpan di server pusat milik universitas. Begitu juga di bank. Seluruh transaksi nasabah disimpan dan dikontrol oleh satu sistem utama. Namun, sistem seperti ini punya risiko besar. Jika server utama rusak, direntas, atau mengalami error, maka seluruh data bisa terganggu atau bahkan hilang. Selain itu, karena semua kendali ada pada satu pihak, maka potensi penyalahgunaan atau manipulasi data. Nah, di blockchain hadir sebagai solusi baru. Blockchain tidak membutuhkan server pusat dan disimpan dan diverifikasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia, sehingga jauh lebih aman dan transparan. Inilah mengapa blockchain sering disebut sebagai teknologi decentralized database. Artinya tidak ada satu pihak pun yang memiliki kendali penuh atas data. Blockchain secara sederhana adalah kumpulan blok data yang saling terhubung seperti rantai. Seperti blok berisi 3 hal utama. Pertama, data transaksi atau informasi. Kedua, waktu pencatatan atau timestamp. Dan ketiga, hash dari blok sebelumnya, semacam sidik jari yang menghubungkan satu blok dengan blok sebelumnya. Karena setiap blok saling terhubung, jika ada seorang yang mencoba mengubah data di satu blok, maka seluruh rantai berikutnya akan rusak dan jaringan akan langsung mendeteksinya. Kalau diibaratkan, blockchain seperti lembar Google Sheet yang dibagikan ke ribuan orang. Setiap perubahan yang dilakukan oleh satu orang akan langsung terlihat oleh semua pengguna dan hanya bisa disetujui jika semua pihak setuju. Nah, untuk perbandingan blockchain dan database tradisional, untuk memahami keunggulan blockchain, mari kita bandingkan dengan database tradisional. Database tradisional seperti MySQL atau MongoDB bersifat terpusat. Hanya satu server atau admin yang mengatur data. Sedangkan blockchain bersifat terdistribusi, artinya semua pengguna menjadi bagian dari jaringan penyimpanan. Di database tradisional, database diubah atau dihapus kapan saja oleh admin. Sedangkan di blockchain, data bersifat immutable, tidak bisa diubah karena disimpan. Kalau di database tradisional, keamanan tergantung pada satu server. Dan untuk di blockchain, keamanan dijaga oleh kriptografi dan kesepakatan seluruh jaringan atau yang disebut consensus mechanism. Contohnya MySQL atau adalah contoh database tradisional, sedangkan BigchainDB, Heptedger, dan Ethereum adalah contoh blockchain database. Lalu bagaimana blockchain bisa seaman itu? Pertama, karena ada hashing dan
kriptografi. Setiap blok terenkripsi dengan algoritma khusus sehingga data tidak bisa diubah atau diketahui seluruh jaringan. Kedua, ada konsensus mekanisme seperti proof of work dan proof of stake. Jadi, setiap kali data baru ingin ditambahkan, setiap komputer di jaringan harus sepakat bahwa data itu valid. Ketiga, blockchain menggunakan distributed ledger, yaitu salinan data yang tersebar di banyak komputer. Jadi, kalau satu komputer rusak atau direntas, data di komputer lain tetap utuh. Beberapa implementasi nyata dari konsep ini sudah ada. Yang pertama adalah BigchainDB, yaitu platform yang menggabungkan kecepatan database tradisional dengan keamanan blockchain. BigchainDB cocok untuk aplikasi besar seperti keuangan atau akademik. Yang kedua adalah HeplerDigger Fabric, platform blockchain buatan Linux Foundation yang sering dipakai oleh perusahaan besar untuk membangun jaringan blockchain mereka sendiri. Dan yang ketiga, ChainyVDB, sebuah proyek riset yang mencoba mengubah blockchain menjadi sistem penyimpanan data terdistribusi sepenuhnya. Terus tentu saja teknologi ini belum sempurna. Ada beberapa tantangan yang masih dihadapi. Pertama, skalabilitas, semakin besar data yang disimpan semakin lama proses validasinya. Kedua, konsumsi energi tinggi, terutama pada sistem seperti Bitcoin yang menggunakan proof of work. Ketiga, kompleksitas pengembangan, karena membangun aplikasi di atas blockchain masih membutuhkan keahlian teknis yang tinggi. Dan terakhir, belum cocok untuk semua jenis aplikasi, terutama yang menggunakan kecepatan tinggi dan mengubah data. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa blockchain bukan hanya untuk cryptocurrency. Teknologi ini juga bisa berfungsi sebagai sistem database yang aman, transparan, dan terdesentralisasi. Keunggulan utamanya adalah integritas data yang terjamin karena tidak ada satu pihak pun yang dapat memanipulasi data sendirian. Namun kita juga harus realistis bahwa blockchain masih perlu diperkembangkan lebih lanjut agar bisa digunakan secara efisien di skala besar. Jadi di masa depan, penyimpanan data kemungkinan besar akan bergerak ke arah sistem seperti ini. Lebih terbuka, aman, dan adil bagi semua pengguna. Sebagai penutup, berikut ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Ada 5 ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi blockchain bisa merevolusi cara kita menyimpan data. Terima kasih.